Tri, aku minta maaf. Minggu ini orderan sepi. Jadi aku cuma bisa kasih kamu 70.000. Nggak apa-apa kok Mas, aku ngerti. Dan aku akan coba untuk mengatur uang belanja ini sebaik-baiknya. Terima kasih Tri. Kamu sangat pengertian, baik, setia, tidak pernah ngeluh. Padahal aku ini kan cuma supir angkutan barang yang penghasilannya pas-pasan. Mas, jangan berkata begitu. Aku ini ikhlas jadi istrimu. Dalam keadaan apapun, Mas. Aku juga sangat mencintai kamu. Aku ingin terus-terusan sama kamu selamanya. Lu sampai kakek nenek. Itu juga keinginanku, Mas. Aku janji, Mas. Aku akan setia menemani Mas dalam keadaan senang maupun susah. Ya. Alhamdulillah. Aku betul-betul bersyukur. Allah sudah memberikan istri yang cantik, baik, setia, dan anak yang insya Allah saleh. Aku benar-benar bahagia. Aku juga, Mas. Tri, aku habis ngantar barang langsung ke Cirebon. Jadi mungkin pulangnya nanti sore. Kamu baik-baik di rumah ya? Iya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Iya. Ayo dong Pak, berangkat, nanti Ayu telat. Bu, Ayu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pas aku ngurusin pembayaran, kamu ngilang kemana? Biasa tuh bang, saya itu loh bang, lihat yang Makanya kamu cepetan kawin. alah, duit dari mana bang? Buat makan aja susah kau. Nah, yang penting niat dulu. Jadi malu. Ya duit nanti datang dengan sendirinya. Iya sih. Tas bang, tas bang, tas bang. Kenapa bisa begini? Mas, api mas, mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Aduh, Bu. Ada kabar buruk, Bu Lastri. Kabar buruk apa, Pak? Pak Marno kecelakaan, Bu. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana keadaan suami saya? Keadaannya gawat, Bu. Sekarang dia ada di rumah sakit, Bu. Bapak kenapa Bu? Mari, Bu. Saya antar ke rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas Marno. Ibu, keluarganya Pak Sumarno, Saya istrinya. Dokter Iskandar ingin bertemu di ruangannya. Silahkan, Bu. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Pak Sumarno mengalami luka bakar di seluruh bagian tubuhnya, Bu. Astagfirullah. Dan kaki kanan Pak Sumarno mengalami infeksi dan kemungkinan tidak bisa digunakan lagi, Bu. Maaf, Bu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin.
Astagfirullahaladzim. Mas Marno. Mas Marno. Kenapa semua ini harus terjadi di keluarga kita? Kenapa? Sabar, Bu. Pasti ini cobaan dari Allah. Ya Allah, kuatkan kami sekeluarga melewati cobaan ini. Kenapa? Kamu terganggu sama keadaanku seperti ini sekarang? Wajahmu sangat mengerikan, Mas. Aku merasa jijik dan ingin muntah kalau lama-lama melihatmu. Pastri, apa dia sudah duluan sholat subuh? Ya Allah, semoga istri hamba tidak berubah karena keadaan sekarang. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Apa salahku? Selama ini, aku selalu menjadi istri yang baik, yang setia. Walaupun suamiku hanya supir barang dengan gaji yang sangat pas-pasan, aku rela menjalaninya. Tapi sekarang, kenapa keadaannya jadi lebih buruk? Suamiku cacat, wajah dan tubuhnya mengerikan. Aku tidak sanggup menghadapi semua ini. Aku tidak sanggup. Ini semua tidak adil. Tidak adil. Kamu apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maaf. Maaf, Pak. Saya yang salah. Bentar nggak apa-apa. Gimana kalau kita sekarang ke rumah sakit aja dulu? Takutnya ada apa-apa.
Tapi Sebaiknya kita periksa dokter aja dulu. Takutnya ada pendarahan di dalam. Mari. Yuk. Pak dokter, saya nggak apa-apa Pak. Terima kasih Bapak sudah begitu baik mau mengantar saya ke rumah sakit. Masa saya biarkan sih untuk perempuan secantik kamu, saya biarkan ke rumah sakit sendirian? Nggak mungkin dong. Nama kamu siapa? Saya, Ya. saya Lastri Pak. Nama saya Amir. Lastri udah berkeluarga? Kamu tinggal di mana? Enggak, belum. Maksud saya tinggal sendiri Pak. Kenapa aku bohong ya? Lastri jadi masih tinggal sendiri. Sama dong. Saya juga masih tinggal sendiri. Kamu saya antar pulang ke rumah ya? Enggak usah. Maksud saya nggak mau Bapak jadi repot karena mengantarkan saya. Bapak sudah begitu baik. Saya bisa kok pulang sendiri Pak. Bener nggak apa-apa kamu pulang sendiri? Bener Pak. Udah kalau gitu, ini kartu nama aku. Kamu boleh telepon saya aja kapan aja kamu mau. Minta bantuan apa aja, ya? Satu lagi. Jangan Pak, nggak perlu saya Pak. Jangan benar Pak. Nggak apa-apa. Anggap aja ini sebagai permintaan maaf saya. Karena tadi saya hampir menabrak kamu. Tapi Pak, Kamu nggak boleh nolak rezeki. Ya. laki-laki ini sangat baik dan perhatian padaku. Andai saja, itu nggak mungkin. Lihat, yang bisa dilakukannya sekarang hanya melamun. Bagaimana aku bisa dapat uang? Kalau suamiku adalah laki-laki yang cacat, yang tak mampu berbuat apa-apa lagi. Bu, Kamu dari mana? Bapak kenapa nangis? Gak ada. Bapak tidak nangis. Bapak cuma terlilipan debu. Ya, kamu sana belajar lagi ya. Masa saya biarkan sih untuk perempuan secantik kamu, saya biarkan ke rumah sakit sendirian? Nggak mungkin dong. Nama kamu siapa? Saya Lastri, Pak. Nama saya Angin. Iya, halo? Halo, Pak Amir. Ini Lastri. Lastri? Aku senang kamu telepon. Ada apa? Saya Sepertinya kamu lagi ada masalah ya. Gini. Gimana kalau nanti malam kita ketemu? Kita bisa banyak ngobrol. Siapa tahu saya bisa bantu masalah kamu. malam ini, Pak. Sepertinya perempuan ini bisa dimanfaatkan. Lumayan. Dia cantik juga. Gimana?
1 jam lagi saya tunggu ya di jalan tempat kita ketemu tadi. Mau kan? Aduh, bagaimana ya? Baik Pak, 1 jam saya ke sana. Mau juga kamu. Oke, kalau gitu saya tunggu sana ya. Bye, Lastri. Lastri? Lastri, kamu mau pergi kemana? Lastri, Lastri. Sebenarnya kamu lagi ada masalah apa sih, Lastri? Siapa tahu aku bisa bantu. Apa aku harus menceritakan keadaan yang sebenarnya ya? Tapi bagaimana kalau nanti Pak Amir menjauhiku? Laki-laki ini sangat baik dan perhatian padaku. Ya udah, kalau kamu nggak mau cerita ya nggak apa-apa. Kamu nangis saja. Mungkin dengan nangis kamu, hati kamu bisa tambah lebih enak. Lastri, gimana kalau kita sekarang ke hotel aja? Mau ya? Apa? Ke hotel? Ya. Untuk apa Pak? Ya, kamu di sana bisa beristirahat, menenangkan diri. Di sini kan nggak enak. Kalau kamu nangis kayak gini, banyak orang yang lihat, kan malu. Tapi Emangnya aku kelihatan seperti orang jahat ya? Enggak kan? bukan begitu Pak Amir. Pak Amir begitu baik dan perhatian terhadap saya. So, yaudah kalau gitu nggak ada masalah kan? Perempuan ini bodoh atau memang murah? Gampang banget jadi diajak ke hotel. Yuk, tenang aja. Di sini kamu bisa menenangkan diri, Lastri. Terima kasih Pak Amir. Pak Amir sangat memperhatikan saya. Dari tadi kamu panggil saya Pak terus. Emangnya saya udah tua ya? Kamu bisa panggil saya cukup dengan Mas Amir. Enak kan dengernya? Iya Mas. Sekarang kamu bisa tidur dulu di sini. Saya bisa jaga kamu dari sofa ini. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Gak apa-apa. Ayo, sudah mau jam 10. Ya, kamu tidur nak, ya. Pak, ibu kok belum pulang sih? Ibu kamu lagi ada urusan penting. Urusan apa? Kok sampai malam? Ya, udah anak-anak kecil nggak boleh banyak nanya, ya. Dan sekarang kamu tidur aja, biar bapak temenin, ya. Ini biar bapak beresin saya. Ayo. Kamu nggak malu punya bapak seperti ini? Malu apaan? Orang lain sayang banget sama bapak. Pak Guru bilang Allah akan memuliakan orang yang sayang sama orang tuanya dan menghormati orang tuanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan seorang anak yang soleh pada hamba. Terima kasih Allah. Lastri, Mas Amir, ada apa Mas? Lastri, kamu cantik sekali. Terus terang, aku baru pertama kali lihat perempuan secantik kamu. Kamu itu kayak bidadari, Lastri. Ah, Mas Amir gombal. Sumpah, saya nggak pernah gombal. Kamu kalau nggak percaya pegang nih dadaku. Tuh kan, deg-degan kan?
Itu tandanya saya cinta banget sama kamu. Dari pandangan pertama, Lastri. Aku akan berikan apapun untuk kamu. Jangan Mas, jangan. Ini nggak boleh Mas. Lastri, sekali lagi, saya akan berikan apapun untuk kamu. Apapun. Laki-laki ini akan memberikan apapun yang aku minta. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Lagi pula, dia sangat lembut dan perhatian padaku. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Mas Amir, apa Mas Amir benar-benar serius sama aku? Lastri, aku serius. Aku sangat mencintai kamu, Lastri. Beneran. Aku nggak bohong. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa, cuma gelas jatuh. Ayo kamu tidur lagi. Stop. Ibu belum pulang juga ya, Pak? Mungkin urusannya belum selesai, jadi ibu belum bisa pulang. Urusan apa sih, Pak? Kok sampai malam banget? Sudah, kamu tidur aja. Nanti juga ibu pulang kalau urusannya sudah selesai. Ya, ayo tidur. Besok siangan loh. Bapak mau beresin dulu gitu ya. Lastri, Lastri, kemana kamu? Ya Allah, tolong jaga istri hamba ya Allah. Baik-baik di sekolahnya nanti ya. Kau jadi anak yang pintar. Coba ini cantik mana? Aduh. Ini karena kamu belum sarapan, Bapak kasih uang buat beli sarapan nanti ya. 2.000. Ya. Hati-hati sayang ya. Uang tunjangan aku ini udah menipis. Mau ndak mau aku harus cari kerja. Kalau ndak anak istriku ndak bisa ndak makan. Lastri, kamu tuh dari mana semalaman kok ndak pulang? Aku sama Ayu sampai ndak tahu mesti gimana lagi mikirin kamu. Siapa suruh kamu mikirin aku? Mikirin aja dirimu sendiri. Bisa nggak jaga diri? Astagfirullahaladzim. Kamu kok bicara seperti itu, kasar sekali. Aku nggak bicara kasar. Tapi aku ngomongin kenyataannya. Sekarang memang kamu sudah nggak ada gunanya kan? Lastri! Aku ini masih suami kamu! Masih suami kamu! Ngaca dong, Mas. Apakah Mas masih pantas dipanggil dengan suami? Disebut dengan kepala keluarga? Lihat, bisa apa kamu sekarang? Bisa apa? Ya Allah, kuatkan hamba. Berikan ketabahan pada hati hamba ya Allah. Jawab! Kamu sendiri aja nggak bisa jawab kan? Karena kamu juga tahu bahwa kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Lastri! Udah, nggak usah teriak-teriak. Nggak ada gunanya lagi.
segini baru pulang? Semalam kan udah bilang sama kamu. Kalau aku udah meeting sama klienku di puncak. Ngapain sih kamu tanya-tanya terus? Bosen tau nggak? Mita nggak bisa tidur. Dari tadi nanyain kamu terus. Kamu kan ibunya. Masa ngurus gitu aja nggak bisa sih? Lasri! Lasri, Lasri! Kamu mau kemana lagi? Bukan urusan kamu. Astagfirullahaladzim. Anggaplah ini bukan urusan aku. Tapi tolong pikirkan anak kamu, Ayu. Tadi pagi dia ada sarapan. Apa nanti pulang sekolah dia ada makan siang? Ingat, Lasri. Kamu itu ibunya. Kamu juga bapaknya kan? Jadi kamu punya tanggung jawab untuk Ayu. Sudah, aku mau pergi. Lasri. Sudah, jangan pegang aku. Jijik. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Hamba percaya ya Allah, segala masalah, musibah dan bencana yang tengah hamba hadapi adalah bukti dari kasih sayang-Mu ya Allah. Berilah hamba kekuatan agar bisa menjadikan semua ini sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu hati istri dan anak hamba agar mereka tabah dan tawakal serta ikhlas menghadapi cobaan ini ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Amin ya Allah. Bapak jemput Ayu. Ayu kan udah gede bisa pulang sendiri. Bapak jemput Ayu mau sekalian ajak Ayu makan di warung. Terus habis kita makan bersama, Bapak mau cari kerja. Ibu udah pulang, Pak. Udah, Ibu udah pulang tapi Ibu pergi lagi. Katanya masih ada urusan yang belum selesai. Hah, pergi mulu. Ayu sebel. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ayu ingatkan apa yang pernah dikatakan sama gurunya Ayu. Allah akan memuliakan orang yang menyayangi dan menghormati orang tuanya. Ya toh? Iya ya. Ih, Ayu, kok kamu mau sih jalan sama monster? Jangan kurang ajar ya. Itu Bapak Ayu. Ih, bapaknya Ayu monster, ih, bapaknya monster. Ih, bapaknya Ayu monster. Ayo. Udah, jangan. Tapi mereka jahat, Pak. Masa ngatain Bapak monster? Udah apa-apa. Bapak enggak marah kok. Mau dikatain apapun juga Bapak enggak marah. Yang penting Ayu tetap sayang sama Bapak. Ayu sayang sama Bapak. Bapak pesan sama Ayu ya. Kalau ada orang lain yang jahat atau buruk sama kita harus sabar. Membalas kejahatan itu jangan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Ngerti? Yuk langsung kita ke warungnya. Ayo. Sekarang Bapak mau langsung cari kerja. Ayo berani pulang sendiri? Berani. Ya. Ini kunci rumah. Ini jangan lupa sholat. Terus tidur siang ya. Nanti insya Allah Bapak pulang bawa makanan. Ya. Pak, itu kan Ibu. Ibu! Ibu! Ibu!
Lastri, anak kecil dan laki-laki cacat tadi itu siapa? Mereka itu tetanggaku, Mas. Tapi anak kecil tadi panggil kamu ibu? Anak kecil itu karena sering dititipkan di rumahku, Mas. Kasihan kan bapaknya cacat. Oh ya? Wow, kamu baik banget ya. Jarang loh perempuan seperti kamu. Oh ya, Mas, kita mau kemana? Kita ke mall dulu ya. Aku mau beliin kamu baju. Dan apa aja yang kamu minta. Bener, Mas. Iya. Tapi setelah itu kita ke hotel ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf Pak, di sini sedang mencari tukang kebun ya. Saya bisa kerja di sini Pak? Gimana kamu bisa kerja dengan kaki begitu? Pasti repot. Bisa Pak, insya Allah saya bisa Pak. Sebaiknya kamu pergi saja. Nanti anak majikan saya bisa takut lihat kamu. Sana pergi. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, kalau jadi tukang sampah seperti Bapak ini gimana caranya Pak ya? Memangnya siapa yang mau angkut sampah? Saya Pak. Memangnya kuat? Insya Allah Pak, insya Allah saya bisa Pak. Saya memang butuh orang buat angkut sampah. Tapi kalau jalannya aja udah susah begitu, sama aja bohong. Tolong Pak, tolong kasih saya kesempatan Pak. Saya pasti bisa Pak. Bapak bayar saya berapapun, saya mau Pak. Udah deh pergi sana deh. Kalau masa saya sendiri lagi yang repot. Udah begini. Gangguin aja orang lagi ngasuk gitu. Salam. Iya, bagus. Iya, ini buat kamu semua. Bagus. Buat. Ya. Nih, kamu lupa ini. Ini kan? Bagus kan? Iya. Seven ya. Makasih. Bu, apurnya cepet. Bentar ya, Pak ya. Bu. Nggak jadi Bu. Assalamualaikum. Nih, pergi sana. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu, saya bukan pengemis. Terus, kamu mau apa? Saya mau minta Bu, kalau Ibu nggak keberatan, saya kepengen kerja di warung Ibu. Saya bisa nyuci-nyuci atau kerja apa aja Bu. Kamu lihat aja sendiri. Orang-orang yang makan di warungku pada kabur ngeliat kamu. Apalagi kalau kamu kerja di sini. Bisa bangkrut warungku. Orang nggak ada yang mau mampir ke warungku. Udah pergi sana. Kamu semakin cantik dengan baju begini, Lastri. Kamu semakin seksi, tau nggak? Mas
Mas Amir baik sekali. Mau belanjain begitu banyak barang-barang buat Lastri. Oh, tentu. Karena aku udah berapa kali bilang sama kamu, aku akan melakukan apa aja demi kamu. Kamu taruh dulu dong barangnya. Sekarang kamu sepenuhnya buatku. Milikku. Assalamualaikum. Aduh, makasih sayang. Dapat kerja, Pak. Udah, Pak, jangan khawatir. Pasti Allah memberi jalan. Bapak capek, biar Awi pijitin ya. Nggak usah. Bapak nggak apa-apa. Ibu kamu sudah pulang. Ya sudah apa-apa. Kamu belum makan kan? Bapak bawain nasi bungkus. Makan sana cepat ya. Yuk. Lastri seharian ini pergi kemana? Dan siapa sih laki-laki itu? Jangan-jangan astagfirullahaladzim. Aku tidak boleh berprasangka buruk pada istriku sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Midun. Apa kabar Pak? Silakan duduk Pak. Maaf. Lamun terus nih, Pak Marno. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman supir yang lainnya kabarnya gimana Pak? Kabar teman-teman yang lain baik-baik aja, alhamdulillah Pak. Saya kebetulan lewat sekalian nengokin Pak Marno, keadaannya kayak gimana. Tapi kok sepi aja nih Pak Marno. Bu Lastri sama siapa si kecil Ayu kemana? Ayu ada di dalam lagi makan Pak. Kalau istri saya Lastri lagi keluar ada keperluan penting. Ngomong-ngomong, ini setrikaan sama kipas angin mau dibawa kemana Pak? Ini saya mau ke tempat reparasi. Kebetulan kipas angin sama setrikaan saya rusak Pak. Oh kalau memang rusak dan kalau Bapak izinkan ya saya boleh enggak kalau saya yang mereparasi? Memang Pak Marno ngerti elektronik? Ya dulu sebelum saya jadi sopir, saya kebetulan pernah kerja di elektronik. Kalau gitu, boleh saya tinggal lah kipas angin sama setrika saya di Iya, sini? Pak. Iya. Kira-kira berapa lama Pak saya bisa ambil lagi? Insya Allah dua harian Pak. 2 hari ya. Oke, kalau gitu saya tinggal di sini Pak ya. Saya pamit ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Apa Mas Amir benar-benar mencintai Lastri? Tentu sayang. Aku nggak pernah bohong. Apalagi sama perempuan secantik kamu. Mana mungkin aku bohong? Kalau begitu berarti Mas Amir bersedia dong untuk menikahi Lastri. Nikah? Iya. Tentu. Tentu sayang. Aku akan menikahin kamu. Benar Mas? Iya, Serius? serius.
bikin boneka. Bagus kan? Tuh. Nih. Ayu kok diam aja? Kamu nggak suka? Ayu, ini boneka mahal. Tuh, cantik kan? Bagus. Kok sekarang ibu lain? Cantik ya? Baju ibu bagus kan? Kalian lebih suka ibu yang dulu. Kenapa tadi siang Ayu panggil ibu nggak nyaut? Ibu malah cepet-cepet pergi naik mobil orang. Ayu, ibu tadi siang itu terburu-buru. Ibu minta maaf ya sayang. Masa tinggal nyaut aja nggak sempet? Ibu jahat. Ayu, kamu nggak boleh ngomong gitu sama ibu. Ibu kamu nggak jahat. Tadi siang itu ibu kamu buru-buru. Ibu kamu kan sudah minta maaf. Abis ibu nggak sayang sih sama Ayu. Ayu, ini bonekanya. Ibu juga beliin Ayu baju-baju tuh. Bagus kan? Semua orang tua itu sayang sama anaknya, termasuk ibu kamu. Nah, buktinya itu bawain boneka buat kamu. Gak ah, Ayu pengen sama bapak aja. Ya udah kalau nggak mau. So, sini. Kurang ajar, nggak tahu diri kamu. Lastri, kenapa kamu tadi diam dan malah menghindar waktu dipanggil Ayu? Kamu tahu, kamu sudah menyakiti hati anakmu. Lastri, kok kamu diam saja sih? Siapa laki-laki yang tadi siang itu yang kamu malah pergi sama dia? Dan kenapa kamu pergi sama dia? Lastri, jawab. Laki-laki itu adalah calon suamiku. Puas? Lastri, kamu itu istighfar. Kamu ngomong apa? Apa maksud kamu? Apa kamu tuh, Lia? Aku minta cerai sekarang. Dan aku akan menikah dengan laki-laki itu. Astagfirullahaladzim. Kamu sadar kamu bicara apa? Hah? Apa kamu lupa kita sudah punya anak Ayu? Aku nggak peduli, Mas. Yang penting sekarang aku minta cerai. Ibu mau kemana, Bu? Jangan tinggalin Ayu. Tadi Ayu bilang kan, Ayu mau sama bapak kan? Sana, sama bapak, sana. Kamu boleh apa-apakan saya, tapi jangan anak kita. Diam, cukup. Aku sudah tidak tahan lagi hidup miskin dengan monster menjijikan seperti kamu. Lastri. Ibu jahat. Ibu udah gak sayang sama kita lagi, Pak. Mas, ayo kita pergi. Sekarang Mas bisa membawa aku kemana aja. Tampaknya kamu ini sedang mengalami masalah yang sangat berat ya. Saya sudah putus asa. Jangan. Allah sangat membenci orang yang berputus asa. Karena orang yang berputus asa adalah orang yang tidak memiliki iman dan tidak memiliki pengharapan.
sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa teguh beriman kepada-Nya. Seberat apapun masalah kamu, yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidup kamu. Karena Allah sangat mencintai hamba-Nya. Dan Dia tidak akan pernah melupakan orang-orang yang senantiasa berpengharapan kepada-Nya. Silakan kamu lihat dulu ya. Ya, Mas. Apartemen ini dan semua isinya untuk kamu, Lastri. Untuk Lastri? Iya, sayang, untuk kamu. Bener, Mas? Benar. Masa aku bohong sih? Aduh, Lastri senang sekali, Mas. Bagus banget. Iya dong, harus bagus. Makasih ya, Mas ya. Papa. Anak Papa cantik. Baru pulang sekolah ya? Kok nggak bobo siang sih? Ini Mita baru mau bobo siang. Papa kemana aja sih, Pak? Kan Mita kangen sama Papa. Papa kan kerja sayang, cari duit buat kamu. Supaya Mita bisa beli mainan, jalan-jalan. Kan buat kamu juga. Mita, Papa capek. Mendingan kamu tidur siang dulu. Iya, tapi Papa janji ya nggak mau pergi lagi. Mita kan masih kangen sama Papa. Kalau Mita udah bangun nanti Mita sama Papa main ya. Iya deh, Papa janji. Mulai hari ini, Papa nggak akan pergi kemana-mana. Oke? Tapi Mita bobo siang dulu dong. Oke? Papa akhir-akhir ini sering keluar kota, Mas. Apa nggak bisa kerjaan kamu itu dikasih ke anak buah kamu aja? Kalau aku serahkan semua sama anak buahku, lama-kelamaan, perusahaan kita bisa diambil alih sama mereka. Kamu kenapa sih? Sekarang ini jadi bawel banget? Hah? Aku cuma ingin kamu meluangkan waktu lebih banyak buat keluarga, Mas. Aku juga punya tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan. Kamu mau perusahaan kita bangkrut? Enggak kan? Aku capek tau gak? Aku merasa ada sesuatu dengan Mas Amir. Aku punya firasat Mas Amir punya perempuan lain. Malam ini Mas nginep aja di sini. Lastri, aku nggak bisa sering-sering nginep di sini. Aku udah pernah bilang sama kamu kan, kalau aku masih punya ibu yang sudah tua. Kasihan kalau aku sering tinggal sendiri dia. Terus kapan dong aku dikenalkan sama ibumu? Kapan ya? Nanti deh. Nanti aku cari waktu yang tepat. Tapi aku janji, pasti aku kenalin kamu sama ibuku. Ya. Terus rencana pernikahan kita? Jadi kan, Mas? Ya, jadi. Tapi nanti ya. Aku kan masih ngurus surat-suratnya dulu. Kamu juga belum nguruskan surat-surat kamu? Ya, aku harus segera dapat surat cerai dari laki-laki cacat itu. Harus.
profesi jadi tukang reparasi. Kamu sudah kembali lagi, Lastri? Aku kembali. Aku kembali ke sini karena aku mau minta surat cerai sama kamu. Lastri, apa kamu udah bisa ngertiin perasaan Ayu anak kita? Dia itu masih kecil. Dia nggak akan memahami keadaan seperti ini. Aku sudah pernah bilang, aku nggak peduli. Pokoknya aku mau cerai. Cerai. Karena aku sudah muak tinggal di rumah kumuh seperti ini. Aku mohon, Lastri, tolong pikirkan lagi. Kita masih punya kesempatan untuk bisa membangun rumah tangga yang bahagia seperti dulu kok. Apa? Seperti dulu. Dengar ya, Mas. Dulu aku mau hidup miskin sama kamu karena aku bodoh. Tapi sekarang, aku tidak mau lagi hidup sengsara. Apalagi aku harus hidup dengan monster yang menjijikan seperti kamu. Mas, terus terang saja. Aku mau muntah melihat wajah kamu lama-lama. Aku nggak sudi. Aku nggak sudi. Cukup. Kamu nggak perlu menghina aku terus-terusan. Aku sudah tahu, aku sudah sadar kalau keadaanku seperti ini. Kalau memang kamu betul-betul ingin meninggalkan aku dan Ayu, baik. Aku akan urus surat perceraian kita. Bagus. Akhirnya kamu sadar juga. Aku mau awal bulan depan surat cerai itu sudah ada. Itu uang untuk mengurus surat perceraian kita. Ambil kembali uang kamu, ambil kembali uang kamu. Saya masih sanggup bayar. Uang dari mana? Dari hasil ini? Reparasi? Mana cukup? Untuk makan aja masih kurang. Jangan sombong. Orang cacat aja sombong. Mas, ingat ya. Awal bulan depan, aku akan kembali ke rumah ini untuk mengambil surat cerai. Ingat itu. Allah tidak melarang perceraian itu. Tapi ia sangat membenci perceraian. Lagi pula kamu ini kan punya anak. Kasihan anak. Coba masalah ini dibicarakan lagi. Memang itu yang jadi pemikiran saya juga, Pak Ustadz. Ayu anak kami itu memang masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Tapi istri saya tetap menginginkan perceraian. Saya sudah berusaha untuk sabar, mencoba untuk membujuk dia, tapi gagal, Pak Ustaz. Istri saya tetap ingin bercerai. Ya, memang semua keputusan ada di tangan kamu sendiri. Berdoalah. Minta petunjuk dan hidayahnya. Serta minta diberikan kekuatan. Insya Allah, hal-hal yang terbaiklah yang akan kamu dapatkan dalam hidup kamu ini dan untuk keluarga kamu. Mas Amir. Ya. Aku sudah mengurus surat-surat untuk pernikahan kita. Sebentar lagi juga beres. Punya Mas Amir sudah diurus kan? Sudah. Mungkin baru bulan depan ini selesai. Terus, kita kapan nikahnya, Mas? Sialan, perempuan ini udah mulai merongrong minta dinikahin. Enak aja, emang siapa dia? Sabar dong, Lastri. Pernikahan itu kan butuh persiapan yang matang. Nggak sembarangan. Pokoknya Lastri mau cepet-cepet nikahin sama Mas Amir. Ya. Mana surat cerainya? Mana?
Berarti sekarang kita tidak ada ikatan apapun lagi. Aku bisa kawin lagi dan kamu juga bisa kawin lagi. Itu pun kalau masih ada perempuan yang suka sama kamu. Kok uangnya masih utuh? Ambil saja uang kamu itu. Aku masih punya uang untuk bayar surat perceraian itu kok. Sombong sekali kamu. Ngutang lagi? Itu bukan urusan kamu. Baik, kalau begitu aku pergi. Dan aku harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Karena aku sudah jijik melihat wajahmu. Oh ya, uang itu buat Ayu. Tolong kasih tahu Ayu bahwa uang itu adalah pemberian aku. Terima kasih, Bu. Ayu masih punya bapak kok yang bisa membiayai Ayu. Ambil aja uang Ibu. Ayu, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Bagaimanapun juga dia itu ibu kamu. Jadi sekarang kamu sudah meracuni otaknya Ayu? Hah? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan itu. Sudah, jangan bawa Allah. Sama bapak sama aja. Akhirnya aku berhasil juga mendapatkan surat cerai ini. Dan aku akan segera menikah dengan Mas Amir. Aduh bahagianya. Aku bisa menikah dengan seorang laki-laki yang gagah, yang kaya. Terus aku akan dipanggil dengan panggilan Nyonya Amir. Aduh senengnya. Tapi kok hari ini Mas Amir belum juga menelponku ya? Ada apa ya? Baik, aku aja yang telepon. Kok nggak diangkat, Mas? Dari siapa? Itu dari orang kantorku. Dari orang kantor kok nggak diangkat? Nanti kalau penting gimana? Justru itu, kalau aku udah sampai di rumah, aku paling malas diganggu sama orang kantor. Aneh. Biasanya Mas Amir selalu mendahulukan urusan kantor daripada keluarga. Jangan-jangan itu telepon dari... Celaka. Sepertinya Indah mulai curiga. Aku harus segera meninggalkan perempuan tolol itu. Tuh, kapan nih TV-nya rusak? Iya, Pak. Nggak tahu nih, Pak. Tiba-tiba gambarnya hilang. Bapak bisa benerin kan, Pak? Ya, insya Allah bisa. Tapi tidak bisa cepat-cepat. Ya, seminggu lebih lah. Soalnya kamu tahu sendiri, kerjaanku lagi alhamdulillah banyak. Sementara aku kerja sendiri. Nggak apa-apa kok, Pak. Wah, sekarang langganannya udah banyak nih, Pak. Ya, alhamdulillah. Rezeki kan Allah yang ngatur, Dit. Kenapa nggak buka bengkel reparasi aja? Terus cari pegawai deh. Maunya aku juga kayak gitu, tapi yang modal dari mana? Bapak pinjam aja ke bank tempat saya bekerja. Kebetulan bank saya lagi banyak memberikan pinjaman lunak kepada pengusaha kecil. Nanti saya bantu rekomendasikan Pak Sumarno. Saya bisa seperti itu, pinjam seperti itu. Iya, Pak. Insya Allah saya akan bantu semampu saya. Alhamdulillah, makasih. Kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Iya. Misi, Pak. Yuk, makasih, Dek. Alhamdulillah, ya Allah. Mbak, Pak Amirnya ada? Nama Ibu? Saya Lastri, Mbak. Dari mana, Bu? Maksudnya, saya dari rumah. Maksud saya, Ibu dari perusahaan mana? Perusahaan
nggak dari perusahaan mana-mana, Mbak. Ibu udah membuat janji dengan Pak Amir sebelumnya? Sebenarnya sudah 1 minggu Mas Amir tidak datang ke tempat saya. Ibu silakan saja duduk di sofa itu. Sementara saya akan menghubungi sekretaris Pak Amir. Silakan, Bu. Ya, makasih, Mbak. Iya. Halo? Iya, ini ada yang mencari Pak Amir. Dari Ibu Lastri katanya. Terima kasih. Bu Lastri. Gimana, Mbak? Mas Amir ada kan? Maaf, Bu. Ternyata Pak Amir keluar negeri selama 1 bulan. Apa? Keluar negeri? Sebulan? Iya, Bu. Kenapa Mas Amir nggak pernah kasih tahu aku kalau dia mau keluar negeri ya? Ya udah deh, Mbak. Kalau begitu saya permisi. Mari, Bu. Oke. Mbak, kalau jalan lihat-lihat dong, jangan melamun. Maaf, Pak, maaf. Maaf. Mbak, mau lamar kerja ya? Enggak. Saya kesini untuk ketemu Pak Amir. Tapi Pak Amirnya keluar negeri. Keluar negeri? Keluar negeri apaan? Itu mobilnya Pak Amir, Mbak. Iya ya, itu kan mobilnya Mas Amir. Tapi Bapak yakin, Bapak lihat sendiri. Mas Amir yang menyetir mobil itu? Buset dah, Mbak. Tadi pagi saya lihat sendiri Pak Amir yang nyetir. Saya yang bantuin dia parkir. Iya Pak, kalau gitu terima kasih ya Pak. Sama-sama, Mbak. Ada apa ini? Kenapa Mas Amir sudah tidak mau menemuiku lagi? Gak mungkin. Mas Amir sangat mencintaiku. Dia ngasih aku apartemen, beliin aku barang-barang mahal. Bahkan dia janji akan menikahiku. Tapi kenapa dia tidak mau menemuiku? Sebaiknya aku tunggu di luar saja. Begitu Mas Amir masuk ke mobilnya itu, aku pasti akan langsung menemuinya. Mas Amir? Mas Amir! Ngapain sih dia kemari? Satpam! Ya, Pak. Satpam! Buruan sini! Ya, Pak. Ada apa, Pak? Kalian usir perempuan itu dari kantor ini. Cepat! Baik, Pak. Mas Amir! Mas! Mas Amir! Apaan sih ini, Pak? Lepasin! Gimana, Mbak? Mas Amir! Lepasin! Apaan ini ya? Mas Amir! Lepaskan! Mas Amir! Mas Amir! Ayu sedih. Harus ninggalin rumah, sekolah sama teman-teman sekitar sini. Sedih sedikit sih Pak, tapi nggak apa-apa kok. Asal Ayu bisa sama-sama Bapak dan nemenin Bapak. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengkaruniakan harta yang paling berharga ini kepada hamba, ya Allah. Ayo, itu dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mas Amir begitu tega melakukan semua ini?
satpam untuk mengusirku. Apa salahku? Apa-apaan ini? Jangan pura-pura bego kamu ya. Saya udah kasih kesempatan 1 minggu buat kamu beres-beres. Masih belum pindah juga? Dengerin ya. Kesabaran saya sudah habis. Dan saya minta kamu keluar dari apartemen ini sekarang juga. Tunggu. Saya nggak ngerti, Bu. Ada apa ini? Ini adalah apartemen pemberian Mas Amir kepada saya. Kamu itu bodoh ya. Dengar nih. Apartemen ini cuma disewa untuk 2 bulan. Dan sekarang sudah lewat 1 minggu. Sekarang saya minta kamu angkat kaki keluar dari apartemen ini. Karena penyewa yang lain sudah mau masuk. Mengerti kamu? Jadi apartemen ini cuma disewa. Kamu itu tuli apa tolol sih? Cepat usir perempuan ini. Baik, Bos. Tarik dia keluar. Wan, ayo, Wan. Bawa dia, Wan. Jangan, ini apartemen saya, Pak. Yo, Jangan, ini apartemen saya, jangan. Lepaskan. Ternyata Mas Amir membohongi aku. Dia bilang apartemen itu buat aku. Ternyata cuma disewa 2 bulan. Kemana aku harus pergi? Kemana? Tidak. Mas Amir harus menepati janjinya untuk mengawini aku. Atau aku akan ke kantornya dan mengikuti dia sampai ke rumah. Atau lebih baik saya akan mengadukan ini kepada ibu. Pasti ibunya akan membela saya. Ini pasti masjid. Pak, minum dulu. Kasih sayang ya. Alhamdulillah. Masuk lagi aja ya. Ya Allah, hamba bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan ini, ya Allah. Kau telah menunjukkan jalan yang terbaik untuk kehidupan hamba dan anak hamba. Terima kasih, ya Allah. Bapak udah makan. Kenapa? Ayo mau ngajak makan bareng ya? Udah, ayo duluan nanti Bapak nyusul ya. Ya, Pak. Oke. Siapin dulu ya, sayang ya. Selama sih, Mbak? Bentar lagi ya, Pak. Itu dia. Iya, Pak. Ikutin mobil itu, Pak. Iya, Pak, buruan. Iya, Pak, buruan. Halo sayang, anak papa di rumah. Udah makan belum? Udah. Salah nggak? Kamu baik, Ma? Alhamdulillah baik, Pak. Ada apa? Semuanya baik. Alhamdulillah. Mas Amir. Ya Allah. Ternyata dia sudah berkeluarga. Jadi selama ini dia telah membohongi aku. Menipu aku. Tidak. Aku tidak terima. Mas Amir! Mas Amir! Bangsat! Perempuan sial itu masih mencariku. Kurang ajar. Siapa, Mas? Aku gak kenal. Orang gila kali, Mah. Mas Amir!
Tapi kok manggil nama Mas sih? Udahlah, mendingan kalian berdua masuk dalam rumah. Buruan! Sini kamu! Dasar penipu kamu! Penipu kamu bangsat! Perempuan jalan. Ngapain kamu kemari? Hah? Mendingan sekarang kamu pergi. Pergi! Kamu bilang apartemen itu buat aku. Ternyata cuma kamu sewa 2 bulan. Terus dulu kamu bilang akan menikahi aku. Tapi sekarang ternyata kamu menghilang. Lihat, ternyata kamu sudah berkeluarga. Kamu yang penipu. Dasar penipu. Bangsat, kamu kurang ajar. Heh, dengerin ya. Aku rasa aku udah cukup bayar kamu untuk menemaniku selama 2 bulan. Dan kamu juga ikut merasakan itu kan? Kemewahan itu kan selama 2 bulan? Iya kan? Adil dong? Dasar orang pelacur! Bajingan. Aku ini bukan pelacur. Aku ini perempuan baik-baik. Sini kamu. Sini kamu. Sini. Udahlah, mendingan sekarang aku pergi dari sini. Cepetan, jangan ganggu aku atau keluarga aku lagi di sini. Satpam, usir dia. Cepetan. Pengecut. Cepetan. Amir. Tipu kamu. Bangsat. Pergi, pergi cepat. Amir, pengecut. Pengecut. Sialan. Ibu mau kemana, Bu? Jangan tinggalin Ayu. Tadi Ayu bilang kan, Ayu mau sama bapak kan? Sana, sama bapak, sana. Kamu boleh apa-apakan saya, tapi jangan anak kita. Diam, cukup. Aku sudah tidak tahan lagi hidup miskin dengan monster menjijikan seperti kamu. Ternyata saya memang perempuan jahat. Saya telah menyakiti keluargaku sendiri. Saya harus pulang. Saya harus minta maaf kepada mereka. Ya Allah, mudah-mudahan mereka masih mau menerima aku. Siapa perempuan itu tadi? Katakan. Aku udah bilang, aku nggak kenal sama dia. Dia tuh perempuan gila, tau nggak? Tapi kenapa dia marah-marah memanggil-manggil nama kamu? Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Kamu udah selingkuh? Hah? Aku nggak ngomong kayak gitu. Aku cuma ingin penjelasan dari kamu. Saya perempuan bawel. Tega kamu, Mas. Makanya jangan bawel. Mas Marno! Ayo! Mas Marno! Kenapa rumah ini kosong? Ayo! Mang! Sini, sini. Mang. Bu Lastri? Ini teh Bu Lastri kan? Iya, Mang Aep. Kemana Ayu sama Mas Marno? Kenapa rumah ini kosong? Pak Sumarno sama Ayu itu udah pindah, Bu. Pindah? Pindah kemana? Kenapa pindah? Katanya sih Pak Sumarno itu mau buka toko reparasi. Gak tahu saya juga pindahnya kemana. Yang jelas rumah ini udah dijual. Ayu. Mas Marno.
pernah bohong sama orang. Iya, aku janji aku pasti menikahi kamu. Ayu.